Yorobun, annyeonghaseyo. Selamat sore, Bolo. Sekarang saya sedang berada di Pelabuhan Banyutowo sambil menikmati pemandangan sore ini di pinggir laut ya. Saya mau mengajak teman-teman membahas tentang kata bantu tanya dalam kalimat bahasa Korea. Ini merupakan lanjutan dari video-video saya sebelumnya yang terangkum dalam playlist Pintar Membaca Aksara Korea. Oke ya, yuk sekarang kita mulai pembahasan inti kata bantu tanya dalam kalimat bahasa Korea. 1. Apa? Menggunakan muo, muot, dan musen. Oke ya, yuk dengarkan baik-baik ya teman-teman biar bisa mencerna pembelajaran bahasa Korea ini ya. Muo dan muot digunakan untuk menanyakan suatu benda atau keterangan tentang suatu benda. Perbedaannya adalah ya, muot itu sering digunakan untuk bahasa formal. Oke, contohnya ya, igosen musim nikah. Oke, yuk lanjut. Muo digunakan untuk bahasa non formal. Contoh, igon moyeyo. Ini apa? Oke ya. Lanjut penjelasan mengenai musen. Musen digunakan untuk menanyakan jenis dari suatu benda atau menanyakan keterangan dari jenis suatu benda. Misalnya, musen 용화를 보았어요. Sudah menonton film apa? Jadi di sini konteksnya menanyakan jenis dari film ya. Oke, itu adalah kata bantu tanya yang pertama, apa, yang diwakili oleh muo, muot, dan musen. Oke, lanjut ya. 2. Kata bantu tanya siapa untuk menanyakan orang, menggunakan nugu atau nuga ya. Nuga digunakan ketika menanyakan seseorang yang menjadi subjek dalam kalimat. Contohnya adalah nuga 한국어를 가르쳐요. Siapa yang mengajar bahasa Korea? Oh. Sedangkan contoh nugu ini saya kasih contohnya ya, nugu ya. 그 여자는 누구예요? Perempuan itu siapa? Oke, yuk lanjut ya. Ini menikmati pemandangan ini. Ayo. 3. Ya. Kata bantu tanya mana diwakili oleh odi. Ayo. Sekarang pembahasannya adalah odi ditambah ga itu bisa berarti ya, mana yang titik atau bagian mana yang titik. Contoh, 어디가 아프세요? Ayo. Bagian mana yang sakit? Lanjut ya, yuk. Odi jika ditambah partikel penghubung e
bisa berarti di mana atau kemana, tergantung kata kerja yang menyertainya. Oke, seperti ini ya contoh ya. Odie Sarayo, tinggal di mana? Oke, lanjut ya. Kata bantu tanya mengapa atau kenapa. Yuk, menggunakan W. Contoh kalimat, W urasoyo, mengapa menangis? Atau kenapa menangis? Yuk, lanjut ya. Kata bantu yang kelima. Kata bantu bagaimana diwakili oleh kata oteo dan otoke. Ayo. Otoke seringnya muncul di awal atau di tengah kalimat. Sedangkan oteo sering muncul di akhir kalimat. Jadi walaupun sama-sama artinya bagaimana, penempatan posisinya yang berbeda. Contoh kalimat, yojem otoke jinesoyo, akhir-akhir ini kabarmu bagaimana? Oke, contoh lainnya, isaguarel, ya, masih oteo, apel ini rasanya bagaimana? Lanjut, kata bantu tanya yang keenam adalah yang mana atau yang bagaimana. Menggunakan oton. Oke ya, ayo dengarkan contohnya. Isaramen oton undongel hamnika, orang ini melakukan olahraga yang bagaimana? Oke, yuk lanjut. Kata bantu tanya yang ketujuh, berapa? Menggunakan miot, olma, dan olmana. Miot digunakan untuk menanyakan waktu. Umur, nomor, dan lain-lain. Contoh, miot sarieyo, berapa umurnya? Oke, lanjut ya. Olma dan olmana digunakan untuk menanyakan harga, jarak, dan jumlah angka tertentu. Ayo. Contohnya adalah isaguarel olmayeyo, apel ini berapa harganya? Olmana itu selalu mendahului kata kerja dan kata sifat. Gyurel olmana deril kayo, butuh jeruk berapa? Oke, yuk sekarang kata bantu tanya yang ke-8. Kapan menggunakan onje? Contoh, onje hangguke wasoyo, kapan telah datang ke Korea? Oke ya. Yuk, demikian teman-teman pembelajaran kata bantu tanya dalam bahasa Korea. Selamat belajar, sukses semuanya sampai Korea. Jangan lupa subscribe channel saya ya, Kuli Intelektual Korea. Terima kasih.